Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Hari yang cerah hari ini. Terima kasih telah mengundang saya ke seminar kali ini mengenai manajemen risiko dan asuransi. Kali ini sesuai dengan slide yang saya share, judul untuk paparan saya hari ini mengenai mengelola ketidakpastian peran asuransi dalam manajemen risiko modern. Nah, izinkan saya memulai dengan pertanyaan sederhana. Ketika perusahaan Anda membayar premi asuransi setiap tahunnya, apakah itu Anda anggap sebagai suatu investasi atau sebagai suatu biaya yang wajib per tahunnya? Gimana Bapak Ibu? Eh, apakah itu sebagai investasi atau sebagai biaya? Seperti yang kita lihat di slide ya, jika kita memandang asuransi itu sebagai biaya, maka di dalam alam berpikir kita bahwa asuransi itu menambah beban anggaran atau tidak terlibat. Nah, banyak organisasi masih melihat asuransi sebagai pengeluaran ya, Bapak Ibu, sesuatu yang menambah beban anggaran, yang em, sesuatu yang mengeluarkan uang, menghabiskan uang gitu ya. Namun hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa asuransi bukan sekedar biaya Bapak Ibu, tetapi bagian yang penting dari strategi manajemen resiko yang menjaga kelangsungan bisnis. Seperti kita lihat di slide, ada di sini ada sudut pandang asuransi sebagai investasi ya Bapak Ibu. Ada 3 poin di dalamnya yang membuat kita berpikir bahwa asuransi itu adalah investasi. Nah, kalau kita berpikir menjaga keberlangsungan bisnis, bahwa asuransi itu bagian dari strategi manajemen risiko, dan bahwa asuransi itu melindungi aset dan reputasi perusahaan kita, bisnis kita. Nah, itu berarti pola pikir kita, sudut pandang kita sudah menganggap asuransi itu sebagai investasi, Bapak Ibu. Lalu kita akan lanjut ke konsep ketidakpastian dan risiko ya, Bapak Ibu. Dunia bisnis saat ini bergerak di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Kita berhadapan dengan risiko yang semakin kompleks dan fluktuatif dalam hal ekonomi, gangguan rantai pasok, misalnya ya Bu ya, Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, bencana alam hingga serangan cyber. Jadi kita lihat di sini asuransi itu kita anggap sebagai alat pengendali dampak risiko, Bapak Ibu. Dalam ilmu manajemen risiko sendiri, risiko diartikan sebagai deviasi atau kesenjangan antara hasil yang kita harapkan dengan hasil yang terjadi di lapangan atau fakta yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu. Nah, artinya semakin tidak pasti situasi yang kita hadapi, semakin tinggi pula exposure kita terhadap resiko. Jadi kita lihat ya bahwa ketidakpastian yang kita hadapi akan menjadi resiko. Lalu resiko akan menjadi dampak bisnis bagi perusahaan kita. Lalu dampak bisnis itu akan kita manage risikonya sehingga akan menjadi alat strategi bagi kita karena kita bisa untuk selanjutnya berpindah ke dunia asuransi, Bapak Ibu. Dan kita harus ingat satu hal ya dari sini bahwa risiko itu tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola. Dari sinilah peran asuransi menjadi nyata. Peran asuransi itu eh, mengintervensi di sini ya, Bapak Ibu, bukan untuk menghapus risiko tentu saja, karena risiko itu pasti akan terjadi, tetapi untuk mengendalikan dampak dari risiko atau ketidakpastian tersebut. Nah, eh, jadi peran asuransi di sini itu seperti kita lihat di sini di slide ini bahwa memindahkan dampak finansial risiko kepada pihak ketiga yaitu pihak perusahaan asuransi Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita lihat asuransi sebagai pilar pengelolaan risiko ini seperti apa ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada 3 pilar peran asuransi yaitu transfer risiko, stabilisasi keuangan, dan keberlanjutan bisnis Bapak Ibu. Nah, kita lihat juga bagaimana asuransi berfungsi dalam memanage risiko. Sebagai mekanisme transfer risiko, asuransi mengalihkan potensi kerugian besar dari perusahaan, maksudnya kerugian besar dari perusahaan ke pihak penanggung atau ke pihak asuransi, sehingga perusahaan tetap bisa beroperasi
dan menjalankan bisnisnya dengan baik meskipun terjadi kejadian yang tidak terduga, kejadian yang merugikan, Bapak Ibu. Nah, sebagai alat stabilisasi keuangan dengan perlindungan yang tepat, arus kas perusahaan menjadi lebih stabil karena risiko besar sudah ditutup oleh polis asuransi, sudah tercover oleh polis asuransi, Bapak Ibu. Nah, di sini makanya kita melihat transfer risiko, yaitu mengalihkan potensi kerugian besar ke pihak penanggung atau pihak asuransi, sehingga mendapatkan dampak stabilisasi keuangan dengan menjaga kestabilan arus kas perusahaan dengan perlindungan yang tepat. Sehingga efeknya akan mengarah ke keberlanjutan bisnis. Uh, jadi perusahaan kita tetap akan bisa berlanjut bisnisnya walaupun uh, terganggu dengan adanya kerugian ya. Karena dengan adanya asuransi maka akan mempercepat pemulihan dan menjaga kelangsungan operasi setelah krisis. Oke. Sebagai jaminan keberlanjutan bisnis, dalam banyak kasus perusahaan yang memiliki perlindungan asuransi mampu pulih lebih cepat setelah adanya krisis tersebut. Jadi dengan mekanisme transfer resiko, Bapak Ibu, kita lihat perusahaan tetap bisa beroperasi meski menghadapi kejadian yang tidak terduga. Nah, sebagai contoh sebuah perusahaan logistik, Bapak Ibu, mengalami kebakaran gedung, misalnya ya, dalam hitungan jam operasi terhenti. Namun karena mereka memiliki asuransi properti yang memadai dan asuransi kargo juga, maka klaim asuransi membantu pemulihan dan menjaga arus kas tetap sehat, Bapak Ibu. Kalau kita lihat situasi seperti ini, apabila tanpa asuransi, tentu saja mungkin perusahaan akan menghadapi uh, kerugian ya. Bisa jadi malah akan menutup bisnisnya karena adanya krisis tersebut. Maka dari itu, asuransi kita lihat bukan hanya sekedar formalitas administratif, melainkan safety net yang menjaga daya tahan bisnis terhadap kejutan-kejutan yang tidak ter, uh, terdefinisi di masa yang akan datang, ya Bapak Ibu. Lalu untuk selanjutnya kita lihat nilai strategis asuransi bagi organisasi ini sendiri seperti apa nilainya ya. Kita melihat dalam perspektif modern ya, asuransi adalah bagian dari strategi menciptakan nilai atau value creation bukan hanya sebagai pengelolaan kerugian, Bapak Ibu. Bagaimana bisa seperti itu? Karena dengan asuransi perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih berani, Bapak Ibu, yang lebih berani, yang lebih memperluas operasi, berekspansi, lalu berinovasi, seperti itu. Tentu saja itu tanpa takut kehilangan semua aset jika terjadi suatu insiden, suatu krisis, atau suatu kerugian. Jadi, asuransi memberi ruang bagi manajemen untuk fokus pada pertumbuhan, bukan hanya sekedar proteksi terhadap kejadian-kejadian tidak terduga tersebut. Banyak perusahaan besar bahkan menggunakan asuransi untuk mengoptimalkan keputusan investasi, Bapak Ibu. Menyimbangkan portofolio risiko, dan meningkatkan kepercayaan customer dan investor serta mitra bisnis. Kita lihat bahwa asuransi tidak hanya mengurangi risiko ya Bapak Ibu ya, tapi bisa menjadi nilai strategis bagi perusahaan. Dengan kata lain, asuransi adalah strategi keuangan yang memperkuat daya tahan dan kredibilitas organisasi dan bisnis kita. Jadi asuransi bukan hanya melindungi seperti kita lihat di slide ini ya, tapi memberdayakan organisasi untuk terus bertumbuh. Jadi ada pertumbuhan dan keberanian strategis dari organisasi. Lalu akan menimbulkan kepercayaan dan kredibilitas dan akan juga meningkatkan stabilitas keuangan, Bapak Ibu, sehingga resiko-resiko yang kita hadapi juga akan tetap terproteksi. Uh, Oke, untuk simpulan dari sesi pertama ini kita lihat ya, kita menuju ke ketahanan bisnis dari ketidakpastian. Jadi asuransi bukan sekedar biaya, asuransi adalah investasi dalam ketahanan organisasi. Dulu mungkin kita melihat asuransi sebagai biaya, tapi sekarang kita melihat asuransi sebagai investasi. Oke, demikian sesi pertama mengenai manajemen risiko dan pengantar asuransi. Untuk selanjutnya kita akan istirahat dulu sebelum masuk ke sesi berikutnya, itu sesi kedua. Selamat siang, kita akan kembali lagi.